Ada sebuah dongeng di masa silam. Dongeng ini datangnya dari tanah Donggo yang tinggi. Pasalnya, ada seorang gadis yang sangat cantik di Donggo kala. Tidak ada orang yang tahu anak siapa si gadis itu. Namanya Lahila. Tapi Lahila dibesarkan oleh seorang nenek yang bernama Wai Kimpi. Dengan penuh ketabahan, Wai Kimpi membesarkan Lahila. Dia jaga dan rawat Lahila layaknya seperti anak kandung sendiri. Kasih sayang Wai Kimpi tiada pupus untuk Lahila. Kecantikan Lahila tiada bandingannya. Wajahnya yang bulat, putih dan bersih, hidungnya yang mancung, bibirnya yang manis dan tipis, lehernya yang indah. Jika meminum sesuatu, kelihatanlah aliran air dan makanannya. Jika ingin mengeringkan rambutnya, maka disiapkanlah 7 buah gala untuk menjemur rambutnya. Perangai Lahila cukup baik dan bersahaja. Tutur katanya sangat lembut dan halus. Tingkah lakunya sungguh sopan. Semua orang di kampung itu senang melihat Lahila. Seperti ungkapan, Lahila adalah kuncup dan bunga desa itu. Bunga dari sekian banyak bunga di kampung kala tersebut. Ada sebuah sungai yang mengalir dan airnya cukup bersih. Sungai itulah yang menjadi tempat mandi Lahila bersama inang pengasuhnya. 7 perempuan dibutuhkan untuk memegang rambut Lahila. 7 buah kelapa yang digunakan untuk keramas rambut Lahila. Pokoknya mesti 7 seperti 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kecantikan dan kemelokan Lahila sudah tersiar di seantero negeri. Banyak pemuda yang ingin melihat Lahila. Kabar tentang kecantikan Lahila sudah tersiar sehingga ke kerajaan Bima dan tanah Sanggar. Di kerajaan Bima ada putra mahkota yang tampan bernama Sirigani. Sedangkan di kerajaan Sanggar ada putra mahkota yang juga tampan bernama Siridungga. Kedua pangeran dari kerajaan yang berbeda sangat menyukai Lahila. Hati Lahila sudah mulai bimbang. Susah untuk dipilih di antara 2 pemuda yang mencintainya. Mereka sama-sama baiknya, sama-sama gagahnya, sama-sama anak raja. Jika diterima cintanya Sirigani, dia takut atas kemarahan Raja Sanggar. Begitu juga jika dia terima cintanya Siridungga, dia mulai takut akan terjadi peperangan di antara 2 kerajaan itu. Dia tidak biasa tidur sepanjang malam, berpikir dan terus berpikir siapa yang harus dia terima di antara keduanya. Keesokan harinya, sebagaimana biasa Lahila pergi mandi dengan Wai Kimpi dan beberapa gadis desa. Ketika sedang asik mandi, dia melihat ke atas. Di celah pohon beringin besar, ada 2 orang pemuda yang sedang berdiri berhadap-hadapan dan saling mengeluarkan keris. Sesaat kemudian, 2 orang pemuda tampan itu berkelahi. Lahila, Wai Kimpi dan beberapa gadis itu mengira 2 pemuda itu yang sedang bertarung itu tersebut. Ketika pertarungan sengit terjadi di antara 2 putra mahkota itu, berteriaklah Wai Kimpi melarang mereka berkelahi, tapi tidak diindahkan oleh keduanya. Mereka tetap bertarung dan berguling-guling di atasmu. Ketika Wai Kimpi memanggil penduduk kampung dan kembali ke tempat pemandian tadi, tetapi apa yang terjadi? Lahila sudah tidak ada di tempat itu. Lahila telah menghilang. Susah dan sedih hati Wai Kimpi kehilangan Lahila, anak yang dia besarkan setelah dibuang orang, dan dia besarkan seperti halnya anaknya sendiri. Kini sudah tidak ada lagi. Seumur tempat Lahila, Wai Kimpi dan para gadis itu mandi. Tiba-tiba tubuh serubuh bambu itu cukup rindang. Duduklah Wai Kimpi di dekat pohon bambu itu. Dalam tangisannya itu, dicubitlah batang-batang bambu itu. Terkejut Wai Kimpi mendengar tangisan dari dalam bambu itu. Nyata dia adalah putrinya Lahila.